Nah, oke teman-teman kami sekalian, hari ini kita akan mencoba memperpanjang SIM secara online via aplikasi dan menggunakan HP Android. Jadi beberapa tahun terakhir proses pembuatan SIM atau proses perpanjangan SIM itu bisa menggunakan aplikasi. Nah, langkah pertama kalian harus download aplikasinya terlebih dahulu, yaitu Digi Korlantas. Jadi kalian harus buat akun dan semuanya harus terverifikasi. Nah, proses pendaftarannya seperti biasa, kalian bisa gunakan nomor HP, kemudian kalian harus menggunakan email, kemudian kalian diminta untuk memasukkan nomor NIK yang ada di KTP kalian. Nah, ini beberapa menu yang kita bisa lihat dan kita bisa gunakan. Kalian harus verifikasi KTP terlebih dahulu. Nah, lengkapi saja persyaratannya agar kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Digi Korlantas ini. Nah, setelah akun kalian terverifikasi baik itu NIK, nomor HP ataupun email, langkah berikutnya kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Digital Korlantas ini. Ada beberapa fitur yang bisa digunakan, namun beberapa fitur juga masih dalam proses pengembangan. Nah, untuk proses perpanjangan SIM kalian bisa klik saja pada perpanjangan SIM di sini. Kemudian di sini akan dituliskan beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan, di antaranya foto fisik KTP kalian, kemudian foto fisik SIM kalian yang lama, kemudian kalian juga diminta untuk membuat tanda tangan di atas kertas putih. Ingat, tanda tangan ini harus menggunakan tinta warna hitam dan harus berada di kertas putih ya. Nah, kalian juga diminta untuk menyiapkan sebuah foto, di mana foto ini nanti akan dicetak bersamaan dengan SIM. Nah, untuk ukurannya kalian bisa cek di persyaratan, kalau tidak salah 480 x 640 piksel. Nah, usahakan foto kalian itu bersih dan juga tidak pecah pada saat diperbesar. Nah, ini saya sudah siapkan sebuah foto. Nah, foto ini nanti yang akan dicetak bersamaan dengan SIM yang akan diterbitkan. Nah, kemudian ada dua persyaratan lagi yang harus kalian penuhi. Di antaranya kalian harus melakukan tes psikologi dan juga tes kesehatan. Nah, untuk tes psikologi itu bisa dilakukan secara online, dan tes kesehatan itu harus buat juga akun di Erikes. Dan kemudian kalian harus melakukan tes kesehatan secara fisik itu di tempat di mana kalian pilih saja daerah terdekat. Nah, untuk dua poin ini nanti kita akan bahas di video terpisah. Nah, jika kalian sudah melakukan kedua tes tersebut, maka aplikasi akan update secara otomatis di Digi Korlantas. Nah, saya kebetulan di daerah Jogja itu mau memilih Satpas. Nah, lokasi Satpas di sini tidak ada ya. Di sini hanya ada Polda DIY. Polda DIY, dan itu Satpasnya tidak bisa dipilih, tidak ada. Kosong ya. Adanya Satpas dari Jateng. Nah, ini biasanya karena mungkin antriannya panjang atau ininya penuh dan juga belangkonya mungkin habis dan lain sebagainya. Nah, untuk solusinya kalian bisa memilih Satpas yang lain. Misalnya kalian berada di daerah DIY, bisa memilih Satpas daerah Jawa Tengah atau Semarang atau Jawa Barat atau yang mana saja. Itu bisa. Jadi SIM itu bisa diterbitkan dari daerah Satpas-Satpas yang sudah dipilih. Jadi tidak harus di domisili tertentu. Misalnya kalian di Jogja, harus di Jogja, itu tidak. Karena SIM-nya nanti bisa dikirimkan secara online. Sebagai contoh, ini saya berada di daerah Jogja, saya pilih Satpas Jogja itu tidak ada, tidak lengkap ya, adanya Polda dan itu Satpasnya tidak bisa dipilih. Nah, ini saya pilih Satpas di daerah Jawa Tengah, Surakarta ya. Jadi lokasi Satpasnya Surakarta. Jadi SIM itu nanti akan diterbitkan di Surakarta dan akan dikirimkan ke Jogja via aplikasi. Jadi via pos ya. Jadi aplikasinya nanti pakai pos dan semuanya bisa dipantau, tidak perlu khawatir. Namun jika di daerah kalian itu ada misalnya Polda DIY, kemudian Satpasnya mungkin Polresta DIY kota, itu bisa dipilih, bisa saja. Nah, kemudian nanti
pada saat selesai kalian bisa pilih apakah bisa dikirim ke pos ataupun kalian ambil sendiri, itu bisa. Jadi tidak perlu khawatir untuk masalah ini. Nah, jika sudah, kalian nanti diminta untuk memasukkan nomor rekening. Jadi jika proses pengajuan SIM itu ditolak, uang kalian akan dikembalikan via rekening yang kalian masukkan di sini. Jadi usahakan nomor rekening dan nama untuk proses pengajuan itu sama pemiliknya. Misalnya saya nama Sunarto, pemilik rekening juga Sunarto, kemudian kalian diminta untuk memasukkan nomor rekening. Masukkan saja, kemudian klik di sini lanjutkan ya. Nah, setelah kalian memasukkan nomor rekening, kalian diminta untuk memasukkan alamat pengiriman SIM. Jadi SIM setelah jadi itu bisa kalian ambil sendiri jika lokasinya dekat atau satpasnya yang kalian pilih itu dekat dengan daerah kalian tinggal. Bisa juga dikirim pakai pos jika lokasi kalian itu jauh. Masukkan saja alamat yang lengkap, tujuan pengiriman SIM tadi, supaya nanti jika SIM jadi dikirim sesuai alamat yang kalian masukkan di sini. Jika kalian misalnya KTP Jawa Tengah, Magelang misalnya seperti saya, kemudian kalian tinggalnya di Jogja. Nah, alamat SIM itu ya kalian sesuaikan saja dengan alamat domisili. Nanti SIM itu akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang kalian masukkan di sini. Nah, jika proses ini sudah selesai, kalian diminta untuk mengecek kembali. Ini langkah terakhir. Jadi kalian diminta untuk mengecek kembali sebelum kalian kirimkan data-datanya. Nah, kalian bisa cek alamat pengiriman, kalian bisa cek kembali SIM apa yang akan kalian gunakan. Nah, ini semuanya sudah lengkap. Langkah berikutnya kita ke proses atau tahap terakhir, yaitu proses pembayaran. Nah, ini tahap terakhir. Jadi setelah kalian klik lanjut akan muncul nomor seperti ini. Nomor virtual ini punya BNI, jadi kalian bisa kirim via bank mana saja. Jadi ini ada nomor, kalian bisa transfer dengan nomor yang tertera. Ingat, semua jumlahnya harus sama. Misalnya kayak saya ini kena 118.501, maka kalian harus transfer sesuai dengan nominal yang tertera di sini. Jika sudah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kalian tinggal bayar saja sesuai dengan nominal yang ditulis tadi. Dan setelah kalian membayar akan muncul di aplikasi Digi Korlantas kalian seperti ini. Jadi ini bentuknya kurang lebih SIM yang akan jadi nanti. Dan itu kalian bisa cek prosesnya di bagian bawah. Ini ada di bagian bawah ini, dia proses transaksi ya di sini. Nah, ini kalian klik saja. Nah, ini prosesnya sudah sampai 40%, sudah bayar, dan nanti jika aplikasi sudah tercetak, di sini juga ada nomor resi dari pos, kalian bisa lacak secara langsung. Jadi prosesnya ini benar-benar kita bisa pantau, dan ini mudah sekali seperti kita berbelanja online, itu sampai di mana, progresnya sampai di mana, sudah sampai dikirim atau belum, itu nanti bisa kita pantau semua via aplikasi Digi Korlantas ini. Dan ini menurut saya merupakan satu terobosan yang bagus untuk proses perpanjangan SIM, sehingga kita tidak perlu mengantri lagi di satpas-satpas yang sudah ditunjuk. Semoga menginspirasi, selamat mencoba, dan semoga sukses.